Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan coba untuk membahas ulangan harian vektor dengan paket B. Oke, langsung saja di sini untuk soal yang pertama, kita disuruh menentukan operasi vektor dari vektor AB, kemudian dia ditambah dengan vektor BC, kemudian dikurangi dengan AC, terus ditambah dengan AC. Nah, ini bagaimana hasilnya? Jadi kita perhatikan yang depan. Kalau vektor AB itu ditambahkan dengan BC, kan ini sama juga dengan AC gitu ya. Sehingga dia sama dengan AC. Kemudian kalau di sini ada vektor negatif AC, kan dia sama juga dengan CA. Tambah CA ditambah dengan AC. Sehingga kita perhatikan yang ini. AC plus CA, berarti kan vektornya adalah vektor AA. Berarti vektor AA ditambah dengan vektor AC, jadinya adalah vektor AC. Sehingga jawaban untuk soal yang pertama itu adalah yang B. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua, di mana soal yang kedua di sini diketahui ada suatu segi 6 dan ditanyakan nilai dari AO. Kita perhatikan arahnya AO, A ke O, kemudian ditambahkan dengan OC. Nah, kalau AO ditambahkan dengan OC, itu kan hasil vektornya adalah AC. Kita perhatikan di optionnya, apakah ada vektor AC? Tidak ada, artinya kita harus mencari vektor yang sama dengan AC. Oke, kita cek satu persatu. Yang pertama, itu vektor FD. Kita lihat. Vektor FD. Apakah FD memiliki panjang yang sama dengan vektor AC dan arah yang sama? Iya. Ya udah, berarti jawaban untuk soal nomor 2 itu adalah yang A, yaitu dia adalah vektor FD. Kemudian kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu terkait dengan panjang vektor. Soal nomor 3. Di sini ditanyakan adalah panjang vektor BA. Nah, kita tahu kalau BA itu artinya adalah vektor A dikurangi dengan vektor B. Oke, kita list dulu vektor A-nya. Elemen-elemennya adalah 1, kemudian min 5, dan juga min 1. Kemudian untuk vektor B-nya adalah 3, kemudian min 4, kemudian min 1. Kemudian tinggal kita sederhanakan aja. 1 dikurangi dengan 3 itu adalah minus 2. Kemudian min 5 dikurangi dengan min 4, berarti dia adalah min 1. Dan yang terakhir min 1, min 1 jadinya adalah 0. Sehingga kita peroleh panjang dari vektor BA, itu kan semuanya tinggal kita akar. Kemudian elemen dari vektor BA-nya kita kuadratin. Jadi min 2 kuadrat itu adalah 4, tambah min 1 kuadrat itu adalah 1, tambah 0 kuadrat adalah 0. Sehingga panjang vektor BA-nya itu dia adalah 5. Dan ini jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini ada kata-kata bahwa jika titik P dan Q dan R itu kolinear, maka nilai dari A plus 5 adalah. Nah, suatu vektor dia dinyatakan kolinear itu apabila dapat dinyatakan dalam bentuk misal boleh PQ sama dengan K kalinya dari PR gitu ya. Nah, bisa dinyatakan dalam ini. Atau bisa juga dalam yang lainnya. Misalkan PQ sama dengan K kalinya dari QR gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita uraikan satu-satu bahwa PQ itu kan artinya adalah Q min P. Kemudian ini K kali, kalau PR itu artinya adalah R min P. Oke, tinggal kita cari satu-satu. Sekarang Q min P terlebih dahulu, langsung saja. Berarti 5 dikurangi 1, dia adalah 4. Kemudian 3 dikurangi 2, itu adalah 1. Kemudian 6 dikurangi 4, itu adalah 2. Dan ini sama dengan K kalinya dari R dikurangi P. Berarti R dikurangi P, 13 dikurangi 1, itu adalah 12. Kemudian 5 dikurangi 2, itu adalah 3. Dan terakhir A dikurangi 4, berarti min 4.
Nah, sekarang kita perhatikan. Apa hubungan antara ini 4K dan juga 12? Jadi kita bebas memilih mau pakai 4 sama dengan K kali 12, atau kita juga boleh memilih menggunakan yang ini 1 sama dengan K kali 3. Jadi 1 sama dengan K kali 3. Untuk apa? Untuk menentukan nilai K-nya dulu. Jadi ini kan nilai K-nya diperoleh dia sama dengan 1/3. Mau pakai yang 4 sama dengan K kali 12 pun itu ketemunya sama, yaitu K sama dengan 1/3. Nah, kalau K-nya sudah ditemukan 1/3, tinggal kita cari nilai A-nya. Pakai perbandingan yang baris ketiga artinya ya. Jadi kita dapat tuliskan bahwa 2 itu dia sama dengan K kalinya dari A-4. Dimana tadi nilai K-nya adalah 1/3, maka 2 sama dengan 1/3 kali A-4. Kedua ruas kita kalikan dia dengan 3, jadinya ini 6 sama dengan A-4. Maka A-nya kita peroleh dia sama dengan 10. Nah, karena di soal yang ditanyakan nilai dari A plus 5, ya udah. Jadi A plus 5 itu dia sama dengan 15. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang E. Oke, kemudian kita lanjut ke kasus nomor 5. Di kasus nomor 5, di sini kita disuruh menentukan vektor PC. Ya. Tapi P-nya itu belum diketahui, artinya kita harus menentukannya terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan perbandingan vektor. Ya, kasus nomor 5. Jadi kita bandingin di sini, bahwa kan diketahui AP dibanding dengan PB itu dia sama dengan 3/2. Kita kalikan silang. Artinya 2AP itu kan dia sama dengan 3 kalinya dari BP. Nah, ini harus kita uraikan dulu menjadi P sama dengan, agar kita dalam menghitungnya lebih mudah. Jadi, AP itu dia artinya adalah P min A. Kemudian kalau BP itu artinya adalah P min B. Sehingga kita sederhanakan dulu. Ini 2P kemudian dikurangi dengan 2A. Ini sama dengan 3P dikurangi dengan 3B. Kemudian kita gabungkan untuk P-nya, kedua ruas dikurangi dengan 2P, sehingga ini menjadi P, sedangkan ini 3B min 2A. Jadi kita sudah peroleh nih untuk menentukan vektor V itu, dia sama dengan 3 kali B dikurangi dengan 2 kalinya dari A. Oke, kita cari B-nya itu adalah 11 min 3 dan 7. Kita kalikan dia dengan 3, jadinya kan dia adalah 33 ya, koma min 9, 21. Kemudian setelah itu dikurangi dengan 2A. A-nya kita ketahui dia adalah gitu ya. A-nya itu kali 2 berarti 2,4, min 6. Nah, sehingga ini kita tinggal kurangi saja. 33 dikurangi 2 itu adalah 31. Kemudian min 9 dikurangi dengan 4 itu adalah minus 13. Dan 21 min 6 itu dia sama dengan 27. Nah, ini vektor P-nya. Kemudian karena kita itu mencari PC, artinya kan dia sama dengan C min P. Dimana vektor C-nya itu adalah 1, kemudian 9, kemudian 0, kemudian vektor V-nya kita taruh di bawahnya aja kali ya. Ini 31, kemudian ini min 13 dan juga 27. Nah, ini kita kurangi, artinya kita peroleh vektornya itu adalah min 30. Kemudian ini dia sama dengan 9 dikurangi dengan min 13 itu adalah minus
9 dikurangi 13 berarti ditambah 13 ya. Dia sama dengan 22. Kemudian ini adalah minus 27. Oke, nggak ada jawabannya. Oke, tidak apa-apa. Berarti untuk kasus nomor 5 tidak ada jawaban. Mungkin nanti bisa dicek ulang ya. Kita akan cek ulang. Kita lihat AP banding. Oke, kita salah membandingkan. Harusnya AP banding PB, bukan AP banding BP. Oke, kita akan coba hitung ulang untuk kasus nomor 5. Nomor 5 itu yang dibandingkan adalah AP banding PB. Tadi bukan BP ya. Dan ini sama dengan 3 banding 2. Oke, dengan cara yang sama. Berarti 2 AP itu dia sama dengan 3 kalinya dari PB. Nah, di mana untuk AP-nya dia adalah P min A, kemudian PB-nya itu adalah B min P. Tinggal kita sederhanakan sehingga ini menjadi 2P, kemudian ini min 2A sama dengan 3B min 3P. Sehingga kita peroleh 5P itu dia sama dengan 3B ditambah dengan 2A. Oke, untuk B-nya kita kalikan dengan 3. Mana B-nya? Ini ya, 11 min 3 dan 7 dikalikan dengan 3 tadi adalah 33. Kemudian ada min 9 dan 21. Kemudian ditambah dengan 2A. A-nya dikali 2 jadinya adalah 2. Kemudian 4 dan min 6 gitu ya. Nah, setelah itu ini kita jumlahkan. Jadinya 35. Terus ini min 9 tambah 4 itu adalah min 5 ya. Kemudian 21 min 6 dia adalah 15. Nah, ini 5P. Berarti untuk P-nya semuanya dibagi dengan 5 gitu ya. 7 min 1 dan 3. Nah, ini ketemu P-nya. Kemudian karena kita itu mencari PC, di mana PC itu adalah C min P. Ya udah, kita tulis dulu di sini C-nya. C-nya adalah 190 dikurangi P-nya adalah 7 min 1 3 ya. Sehingga ini dia sama dengan minus 6, gitu ya. 9 min 1 jangan lupa dia adalah 10 dan 0 min 3 adalah min 3. Sehingga jawabannya adalah minus 6, 10 dan minus 3 adalah yang B. Oke, itu untuk kasus nomor 5. Kemudian kita lanjut ke kasus nomor 6, di mana nomor 6 ini kita disuruh menentukan vektor mana sih yang sejajar gitu ya. Sebetulnya kapan dua buah vektor itu dikatakan sejajar? Jadi dua buah vektor itu dikatakan sejajar jika perbandingannya itu sama. Oke, sekarang kita akan bandingkan dulu untuk nomor 6 itu vektor A dan juga B. Apakah dia sejajar atau tidak? Di mana elemen dari vektor A dia adalah 1, kemudian min 3 dan juga 2. Kemudian vektor B-nya dia adalah 2, min 6, 4 gitu ya. Nah, ini kalau kita bandingkan A dengan B, boleh juga B dengan A. Kalau A dibanding dengan B, yang pertama ini adalah perbandingan 1 banding 2. Yang kedua adalah min 3 banding min 6. Tapi min 3 banding min 6 kalau disederhanakan dia juga 1 banding 2. Dan yang terakhir adalah 2 banding 4 atau 1 banding 2 juga. Nah, kalau kita perhatikan itu perbandingannya sama. Artinya vektor A dan B dia adalah sejajar. Kemudian untuk arahnya itu dari mana? Arahnya dari nilai perbandingannya. Apakah nilai perbandingannya positif atau negatif? Kalau dia nilai perbandingannya di sini positif, maka dia arahnya sama. Tapi kalau misalkan perbandingannya itu negatif, negatif setengah kayak itu, maka dia arahnya berlawanan. Nah, untuk kasus kita di sini dia adalah perbandingannya positif. Maka dapat kita simpulkan jawaban nomor 6 itu adalah yang A. Di mana vektor A dan B itu sejajar dengan arah yang sama. Oke, kemudian lanjut ke soal nomor 7.
Untuk kasus nomor 7, di sini ditanyakan sudut antara vektor A dan B. Kita lihat dulu vektor A itu dia adalah 2, 3, min 1. Kemudian vektor B dia adalah 3, 1, 9. Oke. Untuk menentukan sudut antara dua buah vektor itu kita menggunakan operasi dot pada vektor. Bahwa A dot B dia sama dengan panjang dari vektor A dikalikan panjang dari vektor B dikalikan dengan cos theta. Nah, theta inilah yang akan kita cari nilainya. Kemudian bagaimana caranya? Kita cari A dot B-nya dulu, fokus kepada A dot B, dimana artinya A dot B itu kita kalikan 2 kali 3, ya. Kemudian ditambah dengan 3 kali 1, kemudian ditambah dengan min 1 kali 9. Untuk panjang vektor A dan B-nya kita tidak usah cari dulu, kali cos theta. Nah, ini kalau kita sederhanakan, ini menjadi 6 ditambah 3, ini min 9 ya. Dia sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B dikalikan dengan cos theta. 6 tambah 3 dikurangi 9 dia adalah 0. Berarti 0 sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikalikan dengan cos theta. Maka nilai dari cos theta dia sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang kita cari kira-kira tetanya berapa sih yang menghasilkan cosnya itu sama dengan 0, yaitu tetanya adalah 90 derajat ya. Maka jawaban nomor 7 itu adalah yang E. Oke, kemudian kita lanjut ke kasus soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8 di sini diketahui ada sudut antara vektor A dan B, kemudian di panjang A dan panjang B-nya dia juga diketahui. Kita disuruh menentukan nilai dari A dot ya, B min A. Nah, ini bagaimana caranya? Jadi kita dotkan dulu. Yang pertama A dot B, kemudian nanti hasilnya dikurangi dengan A dot A. Kita uraikan. A dot B itu kan sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikalikan dengan kosinus sudut antara vektor A dan B, yaitu 60 derajat. Nah, kalau vektor A sama, berarti panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor A dikalikan dengan kosinus sudut yang terbentuk antara vektor A dan A. Dia adalah 0 derajat. Kenapa 0 derajat? Karena dia adalah vektor yang sama. Maka sudut yang terbentuknya pasti adalah 0. Ya udah, kita tinggal masukkan aja. Panjang A-nya 4, ini 8, cos 60 itu adalah setengah. Kemudian min ini adalah panjangnya 4 kali 4, cos 0 itu adalah 1. Sehingga kita peroleh ini dia sama dengan 16 dikurangi 16. Dan hasilnya itu adalah 0. Maka jawabannya itu adalah yang C. Itu untuk kasus nomor 8. Nah, kemudian kita akan lanjut ke kasus nomor 9. Nah, nomor 9 ini ditanyakan jumlah semua nilai X agar vektor A dan B itu membentuk sudut 45 derajat. Nah, kita tuliskan dulu deh biar mudah. Nomor 9. Vektor A-nya dia adalah X ya, min 1, 2. Kemudian vektor B-nya, oke ini mohon maaf, untuk di sini ada pengulangan K, artinya ini sebetulnya adalah 2J gitu ya. Sehingga dia adalah 1, 2, min 1. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu ya udah kita ingat operasi dot, bahwa ketika ada A dot B dia sama dengan ya panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan dengan kosinus theta. Oke, kita tinggal masukkan aja nih. Kita kalikan aja langsung. 1 kali X adalah X, min 1 kali 2 adalah min 2, kemudian 2 kali min 1 adalah min 2. Kemudian kalau panjang vektor kita akarin. Akar, kuadratin lah. Jadinya X kuadrat tambah 1 tambah 4 itu ya. Jadi semuanya dikuadratin kemudian dijumlahin. Untuk vektor B juga sama. Vektor B sama.
yaitu 1 ditambah dengan 4 ditambah dengan 1 kalikan dengan kosinus 45. Oke, tinggal kita sederhanakan sebetulnya. Ini menjadi X minus 4 sama dengan, ini berarti X kuadrat plus 5. Ini dikalikan dengan itu ya. Dikalikan berapa nih? 1 tambah 4 tambah 1 itu adalah 6 ya, akar 6 ini. Kemudian cos 45 itu adalah setengah akar 2. Ya udah, tinggal kita sederhanakan aja. Berarti ini X min 4 ini sama dengan akar ya, X kuadrat plus 5. Ini akar 6 kali akar 2 kan jadinya akar 12 tuh. Akar 12 kali setengah. Nah, ini bisa disederhanakan nih akar 12 itu. Akar 12 itu kan sama juga dengan 4 kali 3. Dimana 4 kali 3 itu artinya dia adalah 2 akar 3. Sehingga ini 2 akar 3, 2 dengan setengahnya dicoret, tinggal akar 3. Sehingga persamaannya sekarang menjadi X min 4 itu sama dengan akar ya, X kuadrat plus 5 kali akar 3. Nah, kita ingat konsep perkalian di dalam akar. Artinya kan ini sama dengan X min 4 ya, sama dengan, ini tinggal dikalikan aja nih. Berarti kan 3X kuadrat plus 15. Biar akarnya hilang ya, kedua ruas kita kuadratin. Berarti ruas kiri menjadi X kuadrat min 8X ditambah dengan 16. Ruas kanan itu dia menjadi 3X kuadrat plus 15. Kemudian kita satukan di salah satu ruas menjadi 2X kuadrat gitu ya. Kemudian ditambah dengan 8X. Kemudian dikurangi dengan 1. Nah, yang ditanyakan itu adalah jumlah semua nilai X. Artinya kan karena ini adalah faktornya adalah pangkat 2. Maka jumlah semua nilai X itu adalah X1 tambah X2. Dimana kita ingat konsepnya, ketika X1 ditambah dengan X2, dia sama dengan apa? Min B per A gitu ya. Ini adalah min B per A. Dimana B-nya adalah 8, jadi min 8, A-nya adalah 2. Sehingga jawabannya adalah min 4. Min 4 itu apa? Oh, min 4 itu dia adalah yang D. Maka jawaban nomor 9 itu adalah yang D. Ya, ini D. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Nah, untuk kasus nomor 10, di sini diketahui bahwa ada 3 buah vektor. Vektor A, vektor B, dan juga vektor C. Ini penting banget ya. Kemudian ketiga vektor ini saling membentuk sudut 60 derajat. Yang ditanyakan itu adalah panjang vektor A ditambah dengan panjang vektor B ditambah dengan panjang vektor C. Oke. Berarti kita uraikan saja. Nah, yang pertama kita tuliskan dulu apa-apa saja yang diketahui. Nah, yang diketahui adalah panjang vektor A itu adalah 6. Kemudian panjang vektor B itu dia sama dengan 4. Dan panjang vektor C dia adalah 2. Kemudian sudut, besar sudut ya, antara vektor A dan B ini 60 derajat. Kemudian antara si A dan C dia juga 60 derajat. Kemudian yang terakhir B dan C dia juga 60 derajat. Nah, sekarang yang kita cari adalah panjang A plus B plus C. Oke. Berarti kita bisa mencarinya, yaitu panjang A plus B plus C itu kita kuadratin gitu ya. Dia sama dengan panjang A kuadrat ditambah dengan panjang B kuadrat ditambah dengan panjang C kuadrat. Kemudian gitu ya. Ini ditambah dengan 2A kali B ditambah dengan 2A kali C ditambah dengan 2B kali C. Nah, ya tinggal kita masukkan
berarti ini menjadi 6 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Nah, kalau 2AB itu kan artinya dia adalah perkalian dari 2 dikalikan dengan panjang vektor A, dikalikan dengan panjang vektor B, dikalikan dengan kosinus yang terbentuk antara A dan B, yaitu 60 derajat. Kemudian untuk yang A sama C dia juga sama. Ini dia sama dengan 2, berarti panjang vektor A kali panjang vektor C kali kosinus 60 derajat. Kemudian ditambah, yang ini juga sama, 2 kali panjang vektor B panjang vektor C dikalikan dengan kosinus 60 derajat. Kenapa harus dirubah dengan ini? Karena yang diketahuinya dia adalah panjang vektornya. Ya udah, tinggal kita uraikan. Ini menjadi 36. Ini 16 tambah 4 gitu ya. Ini adalah 2, hati-hati ya. Ini 6 kali 4, cos 60 itu adalah setengah. Kemudian ditambah 2, A-nya adalah 6, C-nya 2, cos 60 itu adalah setengah. Kemudian tambah 2, B-nya adalah 4 kali 2 kali setengah. Oke, kita sederhanakan. Ini 2 kali setengah, ini 2 kali setengahnya coret, 2 kali setengahnya coret. Sehingga kita sederhanakan nih perhitungannya. 36 tambah 4, 40 tambah 16 itu adalah 56. Kemudian ditambah ini 6 kali 4, 24. Tambah 2 kali 6 itu adalah 12. 2 kali 4 itu adalah 8. Sehingga ini kalau kita jumlahkan seluruhnya adalah 100. Dapat kita simpulkan bahwa panjang vektor A tambah B tambah C dia sama dengan akar dari 100. Berapa akar dari 100? Yaitu 10 ya. Maka jawaban untuk soal nomor 10 dia adalah 10 yang C gitu ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, kalau soal nomor 11 di sini ada segitiga ABC yang ditanyakan besar sudut ABC-nya. Nilai cos A-nya itu berapa? Berarti kita buat dulu nih segitiga biar nggak bingung gitu ya. Kita buat segitiga sembarang gitu ya. Misal ini ABC. Kita kasih nama A, B, C. Dan yang kita cari itu adalah alfa di sini ya. Sudut A-nya itu berapa nih? Nah, berarti untuk menentukan cos A, kita pakai apa nih? Pakai BA dan juga BC gitu ya. Jadi kita harus cari BA dan BC. BA itu artinya adalah A min B. Oke, kita cari A min B-nya. Berarti A dikurangi B, langsung saja kita tuliskan hasilnya. 4 dikurangi dengan 2 itu adalah 2. Kemudian 2 dikurangi dengan 3 adalah min 1. Dan 4 dikurangi 1 itu adalah 3. Kemudian yang berikutnya kita juga perlu cari BC-nya. BC itu adalah C min B ya. Langsung aja. Kita kurangi. 3 kurangi 2, 1. Kemudian 3 kurangi 6 itu adalah minus. Oh kok minus, sorry. 6 dikurangi 3 itu adalah 3. Dan 2 dikurangi 1 itu adalah 1. Ya udah. Untuk menentukan sudutnya berarti kita menggunakan aturan dot. Bahwa kita dotkan gitu ya. Dimana BA dot BC itu dia sama dengan panjang vektor BA dikalikan dengan panjang vektor BC kemudian dikalikan dengan kosinus theta. Maka kosinus theta dapat kita cari dia dengan cara BA ya dikalikan dengan BC kemudian dibagi dengan panjang BA kali panjang BC. Nah, ini boleh kita cari satu-satu. Kita cari yang BA kali BC-nya dulu, berarti 2 kali 1 itu adalah 2. Kemudian min 1 kali 3 itu adalah min 3. Kemudian tambah 3 kali 1 itu adalah 3. Ya udah, yang atas kan 2 nih. Tinggal kita cari yang bawahnya aja.
yaitu panjang BA kali BC. Yang atas ini adalah 2. Nah, panjangnya berarti tinggal kita akarin gitu ya. Diakar kemudian kita jumlahin. Ini diakarin berarti jadinya 4 tambah 1 tambah 9 gitu ya. Kalau 4 tambah 1 tambah 9 berarti dia adalah 14. Berarti di sini kan 14 si panjang BA-nya. Kalau BC berarti kan 1 tambah 9 tambah 1 ya. 1 tambah 9 itu adalah 10, 10 tambah 1 itu adalah 11. Ya udah, tinggal kita kalikan aja. Akar 14 kali akar 11 itu berapa sih gitu ya. Berarti 14 dikali 11. 14 dikali 11 itu adalah 154. Jadi ini hasilnya adalah 2 per akar 154. Sehingga jawabannya itu adalah yang C. Gitu ya. Jadi ini langsung aja. Untuk menentukan panjang tinggal diakar, semua elemennya dikuadratin kemudian dijumlah. Oke, kemudian kita lanjut ke kasus berikutnya, yaitu kasus nomor 12. Nah, untuk soal nomor 12 di sini terkait dengan proyeksi skalar. Artinya karena di sini proyeksi skalar U pada V dan U itu mewakili PR gitu ya. U itu mewakili VR. U itu PQ dan V itu PR, maka kita harus cari U dan V-nya dulu. Kita cari. Berarti U dia akan mewakili PQ, di mana PQ itu dia sama dengan Q min P. Oke, langsung aja ya kita kurangi Q dengan P-nya. Tapi P ini harus hati-hati banget mengurangi vektor itu. Jadi 3 dikurangi 1 itu adalah 2, kemudian 4 dikurangi dengan min 3 itu adalah 7, dan yang terakhir adalah 4 kurangi 0 itu adalah 4. Terus berikutnya V. V itu adalah PR. PR dia sama dengan R min P. Nah ini juga langsung kita kurangi aja. 2 dikurangi dengan 1 itu adalah 1. Kemudian min 1 dikurangi dengan min 3. Artinya min 1 tambah 3 ya, 2. Terus yang terakhir adalah 2 dikurangi dengan 0. Itu adalah 2. Oke. Maka proyeksi U pada V itu kan dia sama dengan U dot V dibagi dengan gitu ya, panjang vektor V. Oke. U dot V-nya kita kalikan 2 kali 1, 2, kemudian ditambah 7 kali 2, 14, kemudian ditambah 4 kali 2 adalah 8. Kemudian dibagi panjang, berarti kalau panjang kita akar kemudian dikuadratin. Yuk, kuadratin. Jadinya 1 kuadrat 1, tambah 2 kuadrat 4, tambah 2 kuadrat adalah 4. Sehingga ini kita sederhanakan ya. 8 tambah 2, 10, tambah 12 itu adalah 24. Nah, yang bawah ini kan akar 9 nih. Akar 9 itu adalah 3. Sehingga hasilnya itu adalah 8 yang A. Itu untuk nomor 12. Kemudian kita lanjut nomor 13. Nomor 13. Oke, kita list terlebih dahulu apa yang diketahui ya. Biar mudah, vektor A, B dan C-nya kita tuliskan dalam bentuk koordinat gitu ya. Jadi vektor A-nya nomor 13 ya. 13 itu vektor A-nya dia sama dengan 3x, x, min 4. Kemudian vektor B-nya dia adalah min 2, 4, 5. Kemudian vektor C-nya itu adalah min 3, 2,1. Nah, di sini ada kata-kata bilang bahwa vektor A itu tegak lurus dengan vektor B. Ya. Apa yang terjadi? Jadi kita ingat operasi dot bahwa A dot B itu kan dia sama dengan panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan dengan kosinus theta. Nah, kalau A dan B itu saling tegak lurus, berarti kan sudut yang terbentuknya berapa?
sudut yang terbentuknya dia adalah 90 derajat. Berarti ini cos 90. Dimana kita tahu cos 90 itu dia adalah 0. Maka dapat kita simpulkan bahwa A dot B dia sama dengan 0. Kemudian kita cari aja A dot B nya sekarang. Berarti 3x kali min 2 itu adalah langsung ya di sini min 6x. Kemudian ditambah x kali 4 jadinya adalah 4x. Kemudian terakhir min 4 kali 5 adalah min 20. Ini sama dengan 0. Sehingga kita peroleh ini sama dengan min 2x, dia sama dengan 20. X nya dia sama dengan minus 10 gitu ya. Nah yang ditanyakan di sini adalah vektor A min C. Ya udah, A min C sini kayak kita tuliskan di sini, A dikurangi dengan C, dimana vektor A nya berarti karena X nya min 10 dia adalah min 30, min 10, min 4, dan ini dikurangi C. C nya berapa tuh C nya? C nya adalah min 3, 2,1 ya. Sehingga ini sama dengan min 30 min 3 jadinya adalah min 27, kemudian min 12 dan min 5. Sehingga jawaban untuk nomor 13 itu adalah yang D. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke kasus nomor 14. Nah, nomor 14 ini dia diketahui proyeksi skalar vektor A pada B adalah 6. Kemudian vektor A-nya adalah X min 4 dan Y vektor B-nya adalah min 2, 1, 2. Kalau panjang vektor A-nya akar 89, maka nilai Y-nya berapa? Oke, berarti kita di sini ada dua yang diketahui. Kita tuliskan terlebih dahulu. Yang pertama bahwa panjang dari vektor A ya, itu dia sama dengan akar 89. Kalau panjang dari vektor A itu kan dia sama dengan akar, terus elemen dari vektor A nya dikuadratin, jadinya X kuadrat ditambah dengan 16 ditambah dengan Y kuadrat ya. Jadi semuanya dikuadratkan, dan ini sama dengan akar 89. Nah setelah itu kedua ruas kita kuadratkan biar akarnya hilang. Berarti X kuadrat ditambah dengan 16 ditambah dengan Y kuadrat itu dia sama dengan 89. Kita peroleh persamaan bahwa X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat itu dia sama dengan kedua ruas kita kurangi dengan 16 gitu ya. Dia sama dengan berapa? Sama dengan 73. Ya udah, biarin sampai sini. Kemudian yang diketahui yang kedua itu adalah proyeksi skalar A pada B adalah 6. Berarti A pada B itu berarti kan A dot B ya, dibagi dengan panjang dari vektor A. Nah, sehingga ini 6 sama dengan gitu ya. A dot B-nya kalikan aja. Min 2X, oke. Kemudian dikurangi dengan 4 dikurangi dengan 2Y dibagi dengan gitu ya panjang dari vektor A. Nah ini sebetulnya panjangnya boleh juga kita ganti di sini. Panjang vektor A nya kan udah diketahui itu, dia sama dengan akar 89 gitu ya. Udah, berarti ini boleh diganti langsung menjadi akar 89 boleh ya. Setelah itu kalikan silang. Jadi 6 kali akar 89 itu dia sama dengan ini menjadi min 2x min 4 ditambah dengan 2y ya. Sehingga kita bagi kedua ruas dulu ya. Kedua ruas kita bagi dia dengan 2. Jadinya 3 kali akar 89 sama dengan ini min x plus y min 2 gitu. Sehingga kita peroleh ini hasilnya nanti 3 akar 89 ini min 2 nya ke sini boleh deh, jadi plus 2 sama dengan min x plus y.
Nah, setelah itu diapain nih? Nah, boleh kita sebetulnya dilakukan eliminasi substitusi boleh. Atau kita boleh mengkuadratkan yang kedua ini. Jadi kalau kita mengkuadratkan yang kedua, ini nanti akan muncul x kuadrat plus y kuadratnya gitu ya. Oke, kita akan coba. Oke, kita lanjutkan ya. Ini nampaknya ada yang keliru. Ini A pada B AS, ini ada pada B, berarti kan dibaginya itu oleh panjang B. Oke, sorry. Keliru. Kita hapus dulu. Kita bagi dia dengan panjang B, bukan dibagi dengan panjang A. Oke, berarti kalau dibagi dengan panjang B, itu tinggal B-nya kita akar, kemudian kita kuadratin gitu ya. Jadinya 4 ditambah dengan 1 ditambah dengan 4 gitu ya. Sehingga ini kalau 4 tambah 1 tambah 4 kan dia adalah akar 9. Akar 9 3 kali 6 adalah 18. Berarti 18 itu min 2x, kemudian min 4 tambah 2y. Kita sederhanakan, berarti ini menjadi menjadi 22 ya. Kedua ruas kita tambahkan dengan 4. Berarti 22 sama dengan min 2x tambah 2y. Artinya ini sama juga dengan 11 sama dengan min x tambah y. Nah, karena kita itu ingin menentukan nilai y, maka ini kita buat menjadi x sama dengan. Berarti x itu dia sama dengan y min 11. Nah, persamaan inilah yang disubstitusikan, ini persamaan 2 misalkan ya, ke persamaan 1 tadi yang sama dengan 73 ini. Jadi bentuknya ketika disubstitusikan berarti jadi x kuadrat ditambah x-nya diganti dengan y min 11 ya. Jadi y min 11 kuadrat y min 11 kuadrat ya. Kemudian ini ditambah dengan y kuadrat ya sama dengan 73. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. Jadinya y kuadrat min 22y gitu ya. Plus 11 kali 11 itu adalah 121. 121 plus y kuadrat sama dengan 73. Sehingga ini menjadi 2y kuadrat minus 22y, 121 dikurangi dengan 73 itu adalah 48. Berarti ini ditambah dengan 48 sama dengan 0. Benar ya? Kita cek dulu. Oke, semuanya bagi 2. Y kuadrat min 11y ditambah dengan 24 dia sama dengan 0. Maka kita faktorkan ya. Ini kira-kira faktornya berapa nih? Faktornya adalah kita nyari dua bilangan ketika dikalikan itu adalah 12 dan dijumlahkan itu adalah min 11. Berapa? Yaitu min 8 dan min 3 ya. Jadi y min 8 dan y min 3 sama dengan 0. Maka y-nya kita peroleh dia sama dengan 8 atau y-nya dia sama dengan 3. Maka jawabannya itu adalah yang D. Kemudian kita lanjut ke kasus yang terakhir. Nah, untuk kasus yang terakhir ini yang ditanyakan adalah panjang proyeksi vektor AB pada AC nomor 15. Berarti kita cari dulu AB-nya. AB-nya berarti AB itu adalah B min A. Berarti B min A kita langsung aja nih kita kurangi. Min 1 dikurangi 2 adalah min 3. Kemudian 1 dikurangi dengan min 1 itu adalah 2. Dan terakhir adalah min 1 dikurangi dengan min 3 itu adalah 2. Kemudian berikutnya adalah kita nyari AC. AC itu adalah C min A. Kita langsung juga kurangi. C dikurangi dengan A. 4 dikurangi dengan 2 itu adalah 2. Kemudian min 3 dikurangi dengan min 1 itu adalah min 2. Dan yang terakhir adalah min 2 dikurangi dengan min 3 itu adalah 1. Oke. Berarti panjang proyeksinya AB pada AC. Ini hati-hati ya. Berarti ini tuh AB pada AC. Dia adalah AB dot AC dibagi dengan panjang AC.
Nah gitu ya. Oke, kita langsung aja kita kalikan nih. Min 3 kali 2 min 6, kemudian 2 kali min 2 adalah min 4, kemudian ditambah dengan 2 dibagi dengan panjang vektor AC. Kita akar kemudian dikuadratin elemennya semuanya. Jadinya 4 tambah 4 tambah 1. Nah, yang atas dia adalah min 6 min 4 tambah 2 berapa nih? Min 10 tambah 2 adalah min 8. Oke. Ini adalah akar dari 9, 3. Oke, karena dia panjang, berarti kan nggak mungkin panjang itu negatif. Maka jawabannya adalah 8/3. Oke, nggak ada. Oke, kita cek ulang. AB itu adalah B min A, di mana B-nya, kita list dulu. Tadi karena kita langsung, B-nya itu adalah min 1, kemudian 1 dan min 1. Kemudian untuk A-nya, oke, di sini bukan min 1 ya, 11 tapi. Berarti ini 11 nih, min 11 dikurangi dengan min 3, itu adalah min 8. Ini harusnya min 11 tadi nih. Kemudian A-nya itu kan tadi adalah 2, min 1, dan min 3. Nah ini kalau dikurangi jadinya yang depan tuh benar min 3, kemudian 2. Nah yang terakhir ini adalah min 8 ya. Berarti ini bukan 2, ini adalah min 8. Nah berarti yang berubah itu hanya ininya doang. Karena ini seharusnya di sini adalah min 8. Nah ini min 8. Udah kita jumlahkan aja. Kita jumlahkan nih. Berarti min 6, min 4, min 8 itu adalah min 18. Nah, min 18 bagi 6 itu adalah min 6. Tapi karena di sini yang ditekan itu adalah panjang. Panjang itu kan nggak mungkin negatif. Berarti jawabannya adalah 6, yaitu yang E. Oke, semoga video pembahasan ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Dan terima kasih.